nomor 1. Pasien datang pos jatuh dengan posisi tangan kanannya menumpuh, mengeluh, nyeri di lengan bawah kanan, edema, hiperemis, angulasi, pergerakan tangan terbatas karena nyeri. Pada pemeriksaan radiologis didapatkan fraktur os radius sepertiga distal disertai displacement segmen distal ke ventral. Berikutnya, untuk diagnosisnya. Next. Nah, untuk diagnosis dari kasus ini, seperti yang kita lihat pada soalnya, pasien datang dengan posisi tangan jatuh kanan menumpuh. Dan pada pemeriksaan radiologisnya itu didapatkan fraktur os radius sepertiga distal, disertai displacement segmen distalnya ke ventral. Nah, berikutnya untuk fraktur os radius ini sendiri terbagi atas 2. Next. Fraktur os radius sebelumnya. Fraktur os radius ini, distal os radius terbagi atas 2, yaitu fraktur Smith dan fraktur Coles. Nah, untuk fraktur Smith itu, pasien datang dengan jatuh dengan posisi fleksi dari palmar, seperti yang pada ilustrasi yang ini. Sebelumnya. Ini jatuh dengan posisi fleksi dari palmar, atau biasa di soal disebut pasien datang dengan displacementnya ke arah ventral atau ke arah dari volar. Volar itu berarti ke arah telapak tangan. Sedangkan untuk Coles itu pasien jatuh dengan arah ke dorsal, atau pada soal biasanya disebut dengan dorsal manus. Jadi untuk ciri khas dari fraktur Smith disebut sebagai garden spade deformity karena displacementnya ke arah anterior. Seperti yang pada gambar ini diilustrasikan, dia seperti garden spade. Lalu untuk fraktur Coles sendiri ini, dia fraktur dari distal os radius, di mana arah frakturnya itu ke arah dorsal, dengan posisi tangan itu dorsofleksi. Yang khas pada soal biasa disebut juga sebagai dinner fork deformity. Next. Berikutnya juga saya akan membahas fraktur Monteggia dan Galeazzi, di mana ilustrasi ini bisa adik-adik ingat, di mana untuk Monteggia dan Galeazzi itu adanya fraktur dari radius ataupun ulna dengan dislokasi dari radio ulnar. Yang pertama itu Monteggia, dapat disingkat sebagai MU. Monteggia itu berarti fraktur dari ulna, di mana fraktur dari ulna serta dislokasi dari proximal os radius, di mana ini fraktur ulna dan dislokasi dari kaput os radius, di mana akhiran dari Monteggia itu A berarti itu proximal. Khusus untuk ilustrasi ini adik-adik bisa ingat. Berikutnya untuk Galeazzi, di mana fraktur Galeazzi itu fraktur dari os radius serta dislokasi dari distal radio ulnar joint. Untuk dapat diingat, G pasangannya R. R itu berarti os radius yang mengalami fraktur dan dislokasi dari distal radio ulnar joint. Di mana Galeazzi, Z berarti distal, di mana tulang yang mengalami displacement itu pada bagian distal, sedangkan Monteggia tadi pada bagian proksimal. Lanjut. Berikutnya untuk Monteggia ini, seperti yang dan Galeazzi, ini lagi gambar penjelasan sedikit. Ya, kurang lebih sama seperti dengan ilustrasi yang tadi. Next. Berikutnya. Seorang laki-laki usia 20 tahun mengeluh bahu kanannya tidak dapat digerakkan setelah terjatuh setelah mengendarai motor. Hasil pemeriksaan radiologi ditemukan fraktur pada kolum chirurgicum humeri. Struktur manakah yang paling mungkin mengalami kelainan pada kasus di atas? Lanjut. Nah, untuk pada fraktur pada kolum chirurgicum humeri, di mana os humerus itu terdiri dari 3 bagian, sepertiga proksimal, sepertiga tengah, dan sepertiga distal, di mana pada kaputnya ini terdapat kolum anatomicum dan kolum chirurgicum. Nah, di mana kolum chirurgicum ini sendiri
dilewati oleh dua struktur, yaitu di fossa axillaris akan dilewati oleh nervus axillaris, akan melingkari kolum chirurgicum, dan juga arteri circumflexa humeri posterior. Nah, apabila ada soal yang mengatakan fraktur daripada kolum chirurgicum, maka ada kemungkinan dua soal yang bisa ditanyakan, yaitu nervus apakah yang dapat terkena? Jawabannya adalah nervus axillaris, sedangkan arteri yang terkena adalah arteri circumflexa humeri posterior, di mana manifestasi klinisnya apabila terjadi fraktur pada nervus axillaris akan pada kolum chirurgicum ini. Lanjut. Berikutnya, laki-laki 75 tahun cedera di daerah aksila akibat terjatuh. Dirawat pada UGD dengan dislokasi pada artikulasio humeri dextra. Jika penderita tidak dapat mengekstensikan artikulasio kubiti, artikulasio radiokarpal, dan artikulasio dari manus, maka nervus apa yang terganggu? Lanjut. Maka untuk nervus yang terganggu adalah nervus radialis, yang dimana nervus radialis ini berfungsi untuk mengekstensikan seluruh otot, untuk menggerakkan seluruh otot ekstensor di daerah antekubit, di daerah antebrachium. Lanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke soal yang reumatologi. Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan, dirasakan memberat saat beraktivitas dan berkurang saat istirahat. Pasien mengeluhkan kaku pada sendi lutut pada pagi hari. Riwayat trauma di sangkal. Pada pemeriksaan fisik ditemukan krepitasi pada lutut kanan. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan LED 18 mm per jam. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus ini? Lanjut. Nah, untuk diagnosis yang paling khas dari kasus ini adalah osteoartritis. Nah, untuk kata kunci yang bisa didapatkan dari soal yang menginginkan jawaban tentang osteoartritis adalah biasanya berusia yang pertama untuk onsetnya itu usia di atas 50 tahun. Dan yang paling keluhan utamanya itu nyeri lutut baik di kanan ataupun kiri. Selain itu, ciri khas dari osteoartritis itu memberat saat aktivitas dan berkurang saat beristirahat. Dikatakan osteoartritis itu merupakan proses degenerasi yang terjadi pada sendi, di mana pada ciri khasnya itu dia memberat akibat penggunaan yang berlebihan ataupun juga karena usia yang sudah semakin lanjut, dan dia akan berkurang saat istirahat. Lalu untuk berikutnya, berdasarkan kriteria diagnosis juga berdasarkan ACR 1986 akan didapatkan keluhan kaku sendi yang dimana yang terjadi pada pagi hari. Berikutnya untuk riwayat trauma. Riwayat trauma itu juga dapat kita ketahui. Kenapa harus diketahui? Karena dapat juga terjadi osteoartritis sekunder akibat trauma sebelumnya. Hal ini juga dapat terjadi pada atlet ataupun juga pasien yang telah mengalami trauma. Pada pemeriksaan fisik yang paling khas dari osteoartritis ditemukan adanya krepitasi. Selain itu, pada pemeriksaan fisik osteoartritis yang khas juga dapat ditemukan Ballottement sign yang positif. Atau mungkin adik-adik sudah belajar di CSL cara untuk memeriksa Ballottement, di mana akan terdapat tanda dari efusi dari genu. Selain itu, LED-nya itu 18 mm per jam, di mana untuk kriteria diagnosis dari osteoartritis ini sendiri, LED-nya itu kurang dari 40 mm per jam. Lanjut. Jadi ini berdasarkan ACR 1986, terdapat crepitus, terdapat kaku sendi, usianya lebih dari 50 tahun. Selain itu, ada juga berdasarkan kriteria klinis dan radiologis, berdasarkan kriteria klinis dan laboratorium. Di mana tadi LED-nya mesti 18 mm per jam, yang berarti bukan merupakan suatu proses inflamasi, karena osteoartritis merupakan proses degenerasi, dan bukan merupakan suatu proses inflamasi. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Oke, seperti
tidak seperti dengan opsi A, di mana rheumatoid arthritis itu sendiri akibat terjadinya autoimun pada pasien dan terjadinya peningkatan kadar titer rheumatoid faktor. Sedangkan GOAT itu dikarenakan penumpukan asam pirai atau asam urat pada pasien yang terjadi pada sendi, di mana kedua ini merupakan proses inflamasi, sedangkan osteoartritis merupakan proses degeneratif dan bukan merupakan proses inflamasi. Lanjut. Lanjut soal nomor berikutnya. Nah, berikutnya kita masih dengan soal yang mengenai osteoartritis, di mana seorang wanita usia 55 tahun, seperti tadi, usia di atas 50 tahun, dengan keluhan nyeri lutut kanan bengkak dan nyeri sejak 2 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh lutut semakin nyeri bila berjalan jauh. Pada pemeriksaan fisik tampak edema genu disertai krepitasi positif. Pada foto ronsen didapatkan adanya penyempitan celah sendi dan kista tulang. Diagnosis yang tepat untuk pasien adalah lanjut. Nah, untuk pada kasus ini, diagnosis dari pasien itu adalah osteoartritis grade 3, di mana osteoartritis itu sendiri berdasarkan klasifikasi Kellgren-Lawrence terdapat 4 grade, di mana grade 0 itu tidak ada perubahan, tidak ada penyempitan celah sendi ataupun tidak adanya osteofit. Sedangkan pada grade 1 itu bisa didapatkan celah sendi, penyempitan celah sendi yang masih meragukan, dan juga osteofitnya juga masih meragukan. Sedangkan grade 2 itu sudah terdapat osteofit yang definite atau yang sudah pasti ada osteofit, dan untuk penyempitan celah sendinya itu masih kemungkinan. Sedangkan untuk grade 3 didapatkan osteofitnya ukuran yang sedang serta ada penyempitan celah sendi yang definite atau penyempitan celah sendi yang pasti. Selain itu juga terdapat sklerosis dan mungkin dapat juga terdapat deformitas. Sedangkan untuk osteoartritis grade 4 yang mungkin nanti ditanyakan di soal, adik-adik dapat kata kunci dari soal untuk osteoartritis grade 4 adalah terdapatnya genovarus, di mana sudah terdapat deformitas. Di mana apabila sudah terdapat deformitas, sudah pasti disertai dengan penyempitan celah sendi yang signifikan, sklerosis yang berat, serta osteofit yang berukuran besar, berarti sudah menunjang untuk osteoartritis grade 4. Lanjut. Ini klasifikasi osteoartritis secara radiologis menurut Kellgren-Lawrence. Dapat adik-adik perhatikan apa saja kata kuncinya masing-masing. Lanjut. Berikutnya, seorang wanita usia 48 tahun datang ke klinik layanan primer dengan keluhan nyeri sendi, terutama di jari-jari tangan dan kaki sejak 5 bulan yang lalu. Nyeri juga disertai kaku sendi setiap pagi yang menghilang jika sendi digerakkan. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darahnya normal, nadinya normal, pernapasannya normal. Berikutnya tampak sedikit eritema dan edema pada sendi MCP dan PIP kanan kiri, serta sendi MTP dan PIP kaki. Pemeriksaan apakah yang disyaratkan untuk diagnosis pada pasien ini? Lanjut. Pada pasien ini untuk diagnosisnya adalah rheumatoid arthritis, di mana kata kunci untuk soal mengenai rheumatoid arthritis yang pertama adalah karena rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit autoimun, maka penyakit autoimun yang paling berat atau paling yang mungkin terkena adalah seorang wanita. Untuk usianya tidak ada onset usia tertentu, tapi biasanya itu terjadi pada dewasa muda. Dengan keluhan utamanya nyeri sendi, di mana pada rheumatoid arthritis ini sendiri akan mengenai jari-jari atau sendi-sendi yang kecil. Oleh karena itu, predileksinya itu di jari-jari tangan dan kaki sejak 5 bulan yang lalu. Selain itu juga disertai kaku sendi setiap pagi hari. Untuk pemeriksaan untuk tekanan darah normal, sedangkan untuk pemeriksaan fisik yang khas pada pasien rheumatoid arthritis dapat terjadinya deformitas seperti Bottoner dan Swan neck deformity. Selain itu juga dapat terjadi deviasi ulnar apabila proses penyakitnya sudah kronik dan pasien tidak akan mendapatkan pengobatan. Jadi untuk pemeriksaan pada pasien ini yang paling spesifik dan paling sensitif untuk rheumatoid arthritis adalah rheumatoid factor.
Untuk ANA dan dsDNA sebenarnya bisa dilakukan karena ANA dan dsDNA itu juga merupakan suatu penanda autoimun, tapi lebih baik untuk ANA dan dsDNA lebih spesifik untuk penyakit SLE. Jadi untuk adik-adik hanya perlu untuk rheumatoid factor saja. Lanjut. Adapun ini kriteria klasifikasi rheumatoid arthritis menurut ACR EULAR 2010, di mana untuk keterlibatan sendi ini ada scoringnya masing-masing, sedangkan untuk serologi yang ada didapatkan ini rheumatoid factor positif rendah atau rheumatoid factor positif tinggi, di mana positif rendah itu dia di bawah 3 kali upper limit, di bawah 3 kali upper limit, di mana upper limit itu sendiri sudah ditentukan di lab berapakah maksimal yang tertinggi dari rheumatoid factor, sedangkan untuk apabila itu positif rendah maka dia di bawah 3 kali lipat dari upper limit normal, sedangkan positif tinggi itu dia di atas 3 kali ULN. Berikutnya untuk penanda inflamasi ini juga meningkatkan scoring itu CRP dan LED. Untuk durasi penyakitnya yang paling khas itu adalah lebih lebih sama dengan 6 minggu untuk pasien rheumatoid arthritis. Lanjut. Soal nomor 7. Seorang gadis datang dengan keluhan nyeri dan pembengkakan sendi pada sendi jari-jari kedua tangan, sendi siku dan sendi kedua lutut sejak 2 minggu terakhir. Sebelumnya pasien mengalami kelemahan tubuh 1 bulan terakhir meskipun tidak ada penurunan nafsu makan drastis. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva anemis dan rambut rontok. Berapa kriteria dari kasus pasien untuk menegakkan diagnosis? Lanjut. Lanjut lagi. Nah, untuk kriteria diagnosis dari SLE itu berdasarkan kriteria ACR itu terpenuhi bila ada 4 dari 11 kriteria ACR. Yang pertama itu adalah malar rash, di mana terdapat kriteria mukokutan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu malar rash. Jadi pasien dapat di soal itu pasien dapat datang dengan keluhan wajah yang memerah atau disebut sebagai butterfly rash. Berikutnya adalah discoid rash, di mana dia kemerahan pada kulit dengan bentuk yang seperti discoid. Adapun berikutnya photosensitivity, di mana pasien akan mengeluhkan kulitnya akan merasa sensitif dengan cahaya. Di soal juga seperti itu. Lalu terdapat oral ulcer atau pasien juga mengeluh dengan sariawan. Berikutnya sendi dapat mengenai artritis. Sendinya pasien akan mengeluhkan adanya bengkak pada sendi. Berikutnya adalah serositis. Untuk sitis ini sendiri merupakan suatu proses inflamasi di mana dapat terjadi pleuritis atau perikarditis. Berikutnya adalah kelainan ginjal, di mana dapat juga terjadi proteinuria. Berikutnya dapat terjadi kelainan neurologi seperti kejang atau psikosis, adanya kelainan hematologi seperti leukopenia, anemia hemolitik, limfopeni, trombositopeni. Karena suatu proses autoimunnya dapat terjadi anemia hemolitik. Berikutnya dapat terjadi kelainan imunologi di mana sel LE-nya dapat positif, anti-DNA, anti-SM, dan berikutnya antinuklear antibody di mana titer dari ananya ini titernya itu sangat tinggi. Lanjut. Nah, untuk jika dia nanti untuk sedikit ilmu saja untuk pasien yang datang ke klinik dengan keluhan nyeri, keluhan yang khas untuk SLE, maka yang pertama harus ditentukan itu adalah memenuhi kriteria ANA, di mana apabila titer ANA-nya lebih dari 1:80, maka bisa langsung lanjut ke untuk diagnosisnya. Dapat menggunakan EULAR ACR 2019, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, di mana kriterianya sebagai berikut. Lanjut. Sedangkan untuk follow up perjalanan penyakit dari pasien SLE dapat dilihat dengan kriteria scoring Max Seledai. Ini merupakan kriteria-kriterianya kapan disebut ringan, kapan disebut sedang, kapan disebut dengan berat. Jadi kalau ada soal yang menanyakan apakah kriteria untuk menentukan perjalanan penyakit atau aktivitas penyakit dari SLE, dapat ada jawab dengan Max Seledai.
Lanjut. Berikutnya, seorang pasien laki-laki usia 70 tahun datang dengan keluhan utama nyeri pada sendi lutut kiri sejak 1 minggu yang lalu. Sendi tampak bengkak dan terasa panas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TTV dalam batas normal, genus sinistra edema, tenderness, eritema. Analisis cairan sendi dapatkan leukositosis, kristal oksalat negatif. Diagnosis yang paling mungkin adalah lanjut. Diagnosis paling mungkin adalah pada pasien ini adalah artritis septik. Untuk pada pasien artritis septik itu yang didapatkan gold standarnya adalah dengan melakukan pemeriksaan analisa cairan sendi, di mana terdapat leukositosis yang sangat tinggi sampai 200.000 leukosit per lapangan pandang. Adapun untuk keluhan yang pasien adalah yang paling utama nyeri pada sendi lutut yang dialami secara akut, di mana onsetnya itu akut. Seperti ini pada pasien ini 1 minggu, onsetnya itu akut, lalu sendi tampak bengkak dan terasa panas, merupakan tanda inflamasi, di mana pada arteritis septik merupakan penyakit yang diakibatkan karena infeksi. Lanjut. Nah, berikut untuk diagnosis banding dari masing-masing analisa cairan sendi, di mana pada analisa cairan sendi didapatkan volumenya pada arteri septik itu meningkat, clarity-nya itu terdapat opak pada cairan sendi, warnanya dapat kekuningan, viskositasnya itu dapat bervariasi, di mana yang paling utama pada ini adalah leukositnya lebih dari 20.000. Pada pasien tadi itu didapatkan 200.000. Dapat juga dilakukan kultur untuk mengetahui jenis bakteri gram apa yang menginfeksi pada sendi pasien. Lanjut. Dan yang paling utama tidak ditemukan kristal. Lanjut, laki-laki umur 42 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat pada lutut kanan. Dialami penderita sejak pagi tadi ketika bangun sholat subuh. Awalnya hanya terasa pegal sedikit hangat pada perabaan. Riwayat trauma pada lutut kanan disangkal oleh penderita. Jika kondisi akut di atas pasien sudah teratasi, maka pengobatan farmakologis yang paling tepat adalah, nah untuk diagnosa pada pasien ini sudah jelas yaitu gout arthritis, di mana gout arthritis itu utamanya itu terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk keluhan dari gout arthritis itu dengan sendi yang hebat, kemungkinan untuk visual analog scale-nya atau NRS-nya atau skala nyerinya itu dari 1 sampai 10, pasien gout pasti akan mengeluhkan nyerinya 9 sampai 10. Lalu selain itu teraba hangat juga pada perabaan dan riwayat traumanya disangkal. Nah, untuk pada pertanyaan ini, jika kondisi akut pada kasus di atas ininya sudah teratasi, maka pengobatan farmakologis yang dapat diberikan adalah, nah untuk pada pasien dengan gout arthritis yang pada fase ini yang sudah akutnya sudah teratasi, maka dapat diberikan dengan colchicine dan allopurinol. Next. Nah, pada pemberian tadi untuk gout arthritis akut tidak dapat diberikan allopurinol karena dengan pemberian allopurinol ini dapat memperberat pada gout arthritis akut. Sedangkan terapi pilihan anti nyeri yang paling utama untuk pasien dengan gout arthritis adalah colchicine, di mana colchicine ini spesifik untuk gout, dia akan menghambat fagositosis, mobilitas neutrofil dan kemotaksis, juga menghambat prostaglandin, di mana mekanisme dasar dari penyakit gout adalah terjadinya fagosit dari kristal asam urat yang terdapat pada sendi, karena kristal asam urat dianggap benda asing oleh fagositosis di neutrofil di dalam cairan sendi. Selain itu juga dapat diberikan NSAID, tapi yang paling utama adalah colchicine. Dan kortikosteroid juga dapat diberikan sebagai anti nyeri apabila tidak berespon terhadap NSAID atau colchicine. Nah, sedangkan untuk allopurinol ini dapat diberikan pada fase selain fase akut, di mana allopurinol ini pada perjalanan penyakit gout dapat diberikan pada pasien dengan hiperurisemia asimptomatik, di mana hiperurisemia asimptomatik ini sendiri itu pun harus ada batasannya, di mana
pasien dengan hiperursemia asimptomatik harus memiliki kadar asam urat darah itu lebih dari 10, baru bisa dimulai dengan terapi dengan allopurinol. Sedangkan apabila kadar asam uratnya masih di bawah 10, mungkin soalnya masih 8 atau 9, maka adik-adik dapat memilih opsi jawaban itu mengubah lifestyle, di mana mengurangi konsumsi makanan yang kaya akan purin. Lanjut. Berikutnya untuk soal nomor 10, di mana laki-laki usia 42 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat pada lutut kanan. Soalnya sama, ketika bangun sholat subuh, awalnya hanya terasa pegal, riwayat trauma di sangkal. Kalau jika hasil pemeriksaan kadar asam urat saat ini adalah 5,2 mg per desiliter, dan ada riwayat keluhan yang terjadi secara tiba-tiba namun pada sendi talocruralis sekitar 6 bulan lalu, maka diagnosis pada skenario adalah, untuk diagnosis skenario ini adalah arteritis gout akut, di mana pada arteritis gout akut itu, yang khas pada arteritis gout akut, dia terjadi secara akut di mana pasien merasakan nyeri yang sangat hebat dan terjadinya penurunan kadar asam urat dalam darah, di mana penurunan kadar asam urat ini 5,2 mg per desiliter. Pada laki-laki batas tinggi atau rendahnya asam urat adalah 7 mg per desiliter. Nah, pada kasus ini, pada arteritis gout akut akan terjadi penurunan kadar asam urat. Mengapa terjadi penurunan kadar asam urat? Dikarenakan asam urat dari dalam darah kebanyakan berpindah ke dalam sendi, sehingga kadar asam urat dalam darah akan menurun dan kadar asam urat dalam sendi akan meningkat. Dan akan terjadi fagositosis asam urat di dalam sendi. Nah, pada pasien ini juga pernah mengalami serangan sekitar 6 bulan yang lalu. Apabila telah mengalami serangan, namun kembali lagi akut, maka adik-adik tetap jawab akut. Sedangkan jawaban untuk arteritis gout intermittent itu apabila pasien saat ini sebelumnya pernah mengalami serangan, baik beberapa bulan lalu, namun saat ini tidak ada keluhan, maka dijawab sebagai arteritis gout intermittent. Lanjut. Lanjut. Di mana untuk stadium gout ini sendiri, hiperursemia asimptomatis, awalnya itu hiperursemia asimptomatis. Untuk hiperursemia asimptomatis ini dapat berjalan puluhan tahun, bisa juga 20 tahun sebelum muncul gejala dari gout ini, di mana terjadinya tingginya kadar asam urat dalam darah, di mana tadi batas untuk laki-laki 7 mg per desiliter, perempuan 6 mg per desiliter. Dan untuk tadi yang seperti sudah saya juga jelaskan, di mana untuk peningkatan, ya, untuk mulainya inisiasi allopurinol itu dapat diberikan apabila kadar asam urat darah sangat tinggi, di atas 10 mg per desiliter. Berikutnya, terkena gout arteritis, di mana dapat terjadi stadium akut, di mana pasien tadi mengeluh nyeri yang sangat hebat, fasenya 9-10, lalu disertai juga dengan tanda-tanda inflamasi dan penurunan kadar asam urat darah. Berikutnya, stadium interkritik, di mana pasien berada di antara dua serangan akut, atau sudah pernah mengalami serangan akut sebelumnya, dan saat ini tidak ada keluhan. Dan terakhir adalah stadium kronis, di mana sudah terjadi beberapa kali serangan, dan juga pasien dapat terjadinya deformitas yaitu TOFUS. Lalu selain itu, apabila kasus yang sudah sangat berat juga, asam urat yang tinggi dapat mengakibatkan penyakit ginjal, dapat berupa gagal ginjal ataupun batu ginjal, yaitu nefrolitiasis. Lanjut. Berikutnya, seorang laki-laki berusia 16 tahun datang dengan keluhan bengkak pada distal paha, kadang disertai nyeri. Pada pemeriksaan radiologis ditemukan sunburst appearance. Untuk diagnosisnya, yaitu, lanjut. Diagnosisnya adalah osteogenic sarcoma atau osteosarkoma. Lanjut. Untuk tumor muskuloskeletal sendiri, karena bukan merupakan kompetensi dokter umum, jadi untuk adik-adik saya buatkan catatan ini beberapa kata kunci untuk soal-soal yang dapat ditanyakan, seperti central nidus didapatkan pada osteoma, pada giant cell tumor atau osteoklastoma, disertai aneurisma bone cyst dapat ditemukan soft bubble appearance. Sedangkan osteokondroma itu
Untuk osteokondroma itu ciri khasnya dapat terjadi pada orang tua, di mana pada gambaran radiologinya itu terdapat cauliflower atau eksositosis atau penonjolan tulang yang keluar. Itu untuk tumor jinak. Sedangkan yang ganas itu tadi seperti di soal, yaitu osteosarkoma, ciri khas pada radiologinya itu sunburst atau Koppel triangle. Untuk Ewing sarcoma itu yang ditanyakan di soal adalah union pill atau hair on end, fibrosarcoma itu herringbone appearance, chondrosarcoma itu popcorn calcification, dan untuk multiple myeloma itu paling khas itu punch hole lesion, coin lesion, Benche Jones, protein Benche Jones itu yang khas pada pemeriksaan multiple myeloma serta cartwheel untuk gambaran radiologi. Sedangkan apabila soal menanyakan berdasarkan urutan tumor muskuloskeletal terbanyak, yang pertama adalah multiple myeloma, yang kedua osteosarkoma, ketiga chondrosarkoma, dan yang keempat adalah Ewing sarcoma. Lanjut. Berikutnya untuk soal nomor 12, di mana seorang wanita 12 tahun datang dengan keluhan nyeri pada kedua bahunya asimetris kiri dan kanan. Pada pemeriksaan Adam forward bending ditemukan, mohon maaf, ini keluhan kedua bahunya asimetris, kiri dan kanan. Pada pemeriksaan Adam forward bending ditemukan benjolan pada tulang rusuk kanan. Pada pemeriksaan X-ray ditemukan kurva lumbal kiri 32 derajat, kurva torakal kanan itu 28 derajat. Riwayat menstruasi pertama bulan lalu. Diagnosis yang paling mungkin adalah, lanjut. Untuk diagnosisnya ini adalah adolescent idiopathic scoliosis. Lanjut. Berdasarkan klasifikasi dari skoliosis ini sendiri, skoliosis idiopatik dapat terbagi untuk usia itu terbagi tiga, yaitu infantile idiopathic scoliosis, di mana dari usia lahir hingga usia 3 tahun. Sedangkan juvenile idiopathic scoliosis itu usia 3 sampai 10 tahun. Dan adolescent idiopathic scoliosis itu terjadi setelah 10 tahun. Di mana pada soal tadi mendapatkan pasien usia 12 tahun. Berarti sudah termasuk klasifikasi sebagai adolescent idiopathic scoliosis karena usianya terjadi setelah 10 tahun. Lanjut. Berikutnya untuk soal nomor 13. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri sendi hebat sejak 3 hari yang lalu. Keluhan tersebut dirasakan hilang timbul terutama pada area kedua tangan dan kaki. Keluhan dirasakan memberat di pagi hari dan tidak berkurang dengan istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal, alopecia ada, malar rash ada, didapatkan bengkak dan krepitasi pada sendi tangan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 7,8, hematokrit 44, eritrosit 2,9 juta, leukosit 7.000, trombosit 225.000, dan proteinuria positif. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Jadi mungkin untuk diagnosis ini sangat khas di mana SLE. Nah, untuk manifestasi klinis seperti saya jelaskan tadi, dia terjadi pada perempuan usia dewasa muda. Nah, untuk keterlibatan multisistemnya yang terkait itu ini nyeri sendi. Lalu didapatkan juga alopecia, malar rash. Lalu untuk pemeriksaan labnya didapatkan anemia pada pasien ini, yaitu Hb-nya 7,8 gram per desiliter, serta terjadinya juga leukopeni akibat proses autoimunnya dan proteinuria, di mana tadi sudah termasuk salah satu kriteria dari penegakan diagnosis LE didapatkan gangguan dari ginjal atau proteinurianya positif. Lanjut. Lanjut. Berikutnya soal nomor 14. Seorang laki-laki tertabrak truk pada betis kiri. 1 minggu kemudian datang ke klinik dengan keluhan demam, nyeri, gambaran lab menunjukkan leukositosis. Dirujuk ke radiologi untuk pemeriksaan radiologi. Gambaran lain yang dapat ditemukan pada osteomilitis akut adalah, lanjut. Nah, untuk pasien ini ditegakkan diagnosisnya sebagai osteomilitis akut, di mana dia ada riwayat trauma tertabrak truk pada betis kiri, di mana seminggu kemudian datang dengan keluhan demam, merupakan penanda dari penyakit infeksi dan serta adanya gambaran leukositosis. Berikutnya untuk gambaran pada osteomilitis akut, next.
Nah, ini untuk berdasarkan teori sendiri, untuk osteomielitis akut itu sendiri, infeksi dapat terjadi di metafisis karena berdasarkan teori vaskular itu, di mana pada metafisis itu terdapat aliran darah yang lambat, karena pada daerah tersebut metafisis merupakan suatu lempeng pertumbuhan dan juga akan memiliki aliran darah yang lambat karena akan menyebarkan seluruh darah ke kanalis Volkmann untuk pertumbuhan dari tulang. Dapat juga teori trauma di mana pembentukan hematom yang memudah pembiakan bakteri. Lanjut. Untuk soal nomor terakhir. Jadi untuk soal nomor ini, seorang wanita usia 40 tahun datang dengan keluhan nyeri pada persendian, pergelangan tangan, siku, lutut, dan pergelangan kaki sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai mudah lelah dan lemas. Pada wajah tampak sedikit bercak kemerahan di pipi dan ulkus multipel pada rongga mulut. Pada perusahaan fisis dalam batas normal. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah untuk pada pasien ini sudah jelas diagnosisnya juga SLE, di mana seorang wanita usia dewasa muda 40 tahun, nyeri sendi. Selain itu ada juga keluhan sistemik itu mudah lelah dan lemas. Pada wajah tampak bercak kemerahan atau malar rash dan ulkus multiple atau oral ulcer pada rongga mulut. Penulisan fisis dalam batas normal. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah lanjut. Tata laksana yang dapat diberikan untuk pasien dengan SLE adalah untuk kompetensi dokter umum cukup diberikan prednison saja, di mana prednison sendiri ini merupakan antiinflamasi sehingga imunosupresan sehingga dapat menekan aktivitas dari SLE ini sendiri. Next. Ya, sekian dari saya. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan. Baik, jadi pada teman-teman yang hadir dalam forum ini mungkin ada yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Mungkin untuk penanya pertama kepada Anda Raiskam. Silakan Raiskam. Ya, terima kasih nak kata kesempatannya. Tapi Kak izin bertanya terkait soal yang terakhir tadi Kak. Kenapa bukan methotrexate jawabannya Kak? Tapi Oke, baik. Terima kasih untuk soal dari siapa tadi? Iskam ya. Jadi untuk pada soal terakhir tadi, di mana pada pasien SLE, nah untuk terapi SLE itu berdasarkan untuk terapi awal, di mana terapi awalnya untuk kita itu prednisolon, dapat diberikan juga hidroksikloroquine atau methotrexate. Namun eh, namun ini berdasarkan untuk kita dokter umum itu prednisolon saja dulu diberikan. Tapi tergantung lagi siapa yang buat soal dan apa yang dimau. Tapi kalau biasanya itu methotrexate biasanya pada rheumatoid arthritis saja. Ini saya bagikan alur pengobatan dari sel. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jadi selanjutnya dari Nadia Mulyadi. Silakan Nadia. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam. Tapi Kak di sini mau Kak bertanya yang di soal nomor 12 tadi kan kita jelaskan mengenai klasifikasi dari skoliosis. Nah, sempat saya tadi lihat di slide yang klasifikasi lainnya itu ada early onset skoliosis yang 0 sampai 5 tahun Kak. Apa bedanya dengan juvenile klasifikasi yang juvenil Kak, kan itu 3 sampai 10 tahun. Nah, kalau yang early 0 sampai 5 tahun apa bedanya itu Kak dengan antara dua itu Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya atas nama Nadia Mulyadi tadi. Jadi untuk tadi bedanya early onset scoliosis dengan infantile scoliosis itu tadi
itu atau juvenile itu dia dibedakan berdasarkan klasifikasi saja. Untuk klasifikasi early onset skoliosis itu terbagi dua Ji tadi, itu 0 sampai 5 atau lebih dari 5. Sedangkan untuk coba bisa lihat tadi soalnya. Nah, sedangkan untuk tadi eh, ada dua klasifikasi yang dapat digunakan. Dapat digunakan klasifikasi pertama yaitu infantil, juvenile atau adolesen, sedangkan klasifikasi lain untuk penegakan idiopatik skoliosis itu early onset ataupun late onset. Sedangkan pada soal ini sendiri untuk opsinya itu memakai klasifikasi yang pertama tadi. Soal nomor 12, 13. Ya ini. Dapat dilihat pada opsinya. Coba lihat soalnya. Jadi hanya beda klasifikasi, sedangkan pada opsi soalnya itu hanya klasifikasi yang pertama. Tidak ada juga early onset ataupun late onset di opsinya. Oh, berarti sama gitu nih Kak. Cuman kita nanti lihat dari opsinya kembali. Iya, benar. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Kak. Baik, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Tapi ada pertanyaan masuk dari kolom chat. Mau bertanya tentang nomor 9, kan kondisi akutnya sudah teratasi. Mungkin Iskam bisa dipindahkan ke nomor 9. Ya, Kak, di sini yang ditanyakan kan di sini di skenario kondisi akutnya itu sudah teratasi. Kenapa tetap dikasih colchicine, Kak? Apakah colchicine ini untuk jangka panjang atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya tadi untuk moderator. Jadi, mengapa pada pasien dengan GOUT yang intermittent atau GOUT akutnya sudah teratasi masih tetap diberikan colchicine? Karena berdasarkan guideline juga disebutkan bahwa colchicine itu dapat profilaksis atau dapat mencegah serangan kembali GOUT akut. Oleh karena itu, colchicine tetap juga diberikan pada pasien intermittent. Itu aja alasannya. Untuk mencegah serangannya kembali. Ditambah dengan allopurinol untuk mengontrol kadar asam urat. Terima kasih jawabannya, Kak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain. Ya, baik, Rizka, saya persilakan. Baik, Nakata, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tabeka izin bertanya mengenai juga soal nomor 9 Kak, kan tadi tuh colchicine dia mencegah profilaksis timbulnya serangan kembali. Jadi ini kan Kak, kalau saya tidak salah baca, untuk tata laksana allopurinol itu Kak, dia itu diberikan hingga mencapai kadar asam uratnya normal kembali Kak. Jadi apabila kadar asam uratnya telah normal, apakah colchicine apakah colchicine-nya juga ini tetap diberikan bersamaan dengan allopurinol hingga kadar asam urat normalnya tercapai Kak, atau ada jumlah pemberiannya sendiri Kak untuk colchicine, tidak seperti allopurinol yang terus diberikan hingga kadar asam urat darahnya itu pasien kembali normal Kak, tapi Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan sampai kapan diberikan colchicine? Jadi pemberian colchicine itu disertai bersama allopurinol itu biasanya pada pasien dengan GOUT itu tetap diberikan sampai dengan kadarnya tercapai. Apabila kadar asam uratnya telah tercapai, maka tetap diberikan colchicine untuk mencegah serangannya kembali. Itu ya. Untuk Rizka, apakah sudah terjawab, Rizka? Tapi Kak, jadi berarti nih colchicine Kak diberikan seterusnya begitu Kak?
dikonsumsi seterusnya untuk penderita yang telah disuspek dia menderita memang hyperuricemia Kak. Tapi Ya, berdasarkan guideline untuk di Indonesia saat ini tidak ada indikator kapan harus dihentikan dari colchicine. Jadi mungkin belum secara teori belum saya baca lagi, mungkin bisa dibaca lebih berikutnya. Bisa bisa izin share screen? Nah, ini berdasarkan eh, Perhimpunan Reumatologi Indonesia dapat diberikan ini selama 6 bulan. Jadi adik-adik untuk pelajari reumatologi secara singkat dapat ini baca buku saku reumatologi. Mungkin saya kembalikan ke Reska, apakah sudah terjawab, Reska? ya sudah terjawab. Nah, Kak, terima kasih banyak Kak, atas penjelasannya Kak. Baik, dari teman-teman, apakah masih ada yang mempunyai pertanyaan? Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand atau kirim di kolom chat. Sekali lagi mungkin dari teman-teman yang hadir, apakah masih ada yang punya pertanyaan? Oh, baik, jadi karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, jadi mungkin itu saja pemberian persiapan ujian final blok muskuloskeletal dari Kak Rias. Kepada Kak Rias kami ucapkan banyak terima kasih Kak. Jadi mungkin selanjutnya akan ada pembacaan tauji dari saudara Andi Ahmad Fauzan kepada Andi Ahmad Fauzan, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Nakata. Mohon izin afkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bertemu pada forum yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang Islamiyah yang seperti kita rasakan saat ini. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai sabar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 146 sebagai berikut.
Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah sangat mencintai, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam agama Islam, terdapat 3 hakikat sabar yang perlu diketahui oleh umat muslim. Yang pertama, sabar dalam ketaatan dan ikhlas. Setiap mukmin tentunya harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat. Berbagai hal yang menghalangi dan menjadi rintangan setiap mukmin tidak menjadi alasan baginya untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perasaan ikhlas dalam menjalani ibadah karena Allah. Kemudian poin kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Terkadang orang bisa sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya, seperti berjudi, meski sholat ataupun ghibah di kala puasa. Oleh karena itu, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan Allah. Kemudian poin yang ketiga ialah sabar dalam musibah. Sabar yang paling banyak dimaklumi oleh umat muslim. Ketika sedang mengalami musibah, setiap muslim harus tetap bersabar dan juga berikhtiar dengan semaksimal mungkin sembari mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun, ikhlaslah jika Allah sudah berkehendak sesuatu di luar kemampuan kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, pada malam hari ini, berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, jadi itulah tadi pembacaan audio singkat dari saudara Andi Ahmad Fauzan. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang hadir dalam forum BSC malam hari ini, diharap jangan leave dulu karena masih ada sesi post-test setelah ini dan juga sesi dokumentasi. Jadi untuk sekarang akan ada pengerjaan post-test yang akan dilakukan selama 3 menit depan. Jadi